Jadi sekali lagi bagaimana rumah tangga itu bisa kita lalui, karena nanti yang namanya ujian dikatakan oleh anaknya Imam Hambal, anaknya bilang kepada Imam Hambal, ayah kapan waktunya kita bahagia? Bahagia kita sesungguhnya apabila saat telapak kaki kita ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Ustaz Sukeri senyum-senyum aja nih, kayaknya mau nanya nih. Mau nanya apa menyerahkan pertanyaan ke saya? Saya sih mau menyambung pertanyaan Widi tadi Ustaz ya. Jadi memang betul ya, kadang rumah tangga kita kan tenang-tenang saja. Suami, istri, anak nggak ada masalah gitu ya. Tapi ya maaf, terkadang entah dari ipar, entah dari orang tua, entah dari mertua. Terkadang tiba-tiba bercerita tentang salah seorang di antara kita bahwa kita di luar begini dan begitu, begitu kan? Sehingga mau tidak mau terkadang suasana yang semula aman gitu ya, malah persoalan orang lain transfer ke kita. Ini menghadapi yang seperti ini bagaimana Ustaz? Itu tadi, jadi ketika kita rapuh dalam keluarga, tidak ada kebersamaan, tidak ada keterbukaan, tidak ada kesamaan memahami agama, yang terjadi adalah tidak ada percayaan. Akhirnya kita malah lebih percaya terhadap omongan orang lain karena diri kita sendiri tidak terikat dengan baik antara dua hati suami istri sendiri. Baik, kepercayaan seperti apa yang harus kita pegang? Nanti kita akan lanjutkan. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana karena setelah satu buah lagu cantik ini, diskusi ini masih akan kita lanjutkan. Kepada tim An-Nabawi, falyatafadhal. Rumahku itulah syurgaku di dunia. Oh sungguh bahagia. Oh sungguh bahagia, hidup bersama keluarga, penuh kasih sayang mesra, rukun damai sejahtera. Rumahku itulah syurgaku di dunia. Oh sungguh bahagia. Bila ada salah paham yang bisa membuat resah, selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah. Bila datang banyak rezeki, sekeluarga mensyukuri. Bila rezeki tak seberapa, dicukupkan seadanya. Rumahku itulah syurgaku di dunia. Oh sungguh bahagia. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan Indahnya Pagi. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, ada tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah 3 prinsip membentuk keluarga yang sakinah. Tadi saya sudah menanyakan bahwa ketika ada konflik, ada masalah, sudah disebut bahwa dibangun kepercayaan. Kepercayaan yang lebih seperti apa sebenarnya? Apakah kepercayaan dalam arti ya udahlah TST atau sama tahu? Mau dibilang apa gitu? Apa yang gimana saja? Ya, yang pertama adalah bahwa kepercayaan itu teruji saat kondisi kita bukan pada saat zona aman. Kondisi dalam masih muda, punya jabatan, segala macam hal. Kepercayaan itu teruji pada saat semua atribut duniawiyah itu sudah tidak ada pada pasangan kita. Umurnya, sakit-sakitan, dan segala macam hal. Pada saat itulah ketulusan kita akan teruji. Kalau kita semakin menyayangi, semakin membalas, andai kata saja pasangan pernah melakukan pengkhianatan pada dirinya, dia akan selalu bertahan sampai kematian memisahkan dia. Jadi sekali lagi kepercayaan kita teruji itu bukan pada saat
dia memberikan perhatian yang bagus. Sebab kata Ali bin Abi Thalib, ketulusan kita dalam mentaati Allah, menjalankan peran kita sebagai istri atau peran kita sebagai suami, kebaikan kita tidak harus berbalas dengan kebaikan. Kadang-kadang ketulusan kita, kebaikan kita bisa jadi berbalas dengan pengkhianatan, kemudian segala macam hal. Dan orang yang lulus adalah yang membalas pengkhianatan itu dengan kesetiaan. Karena ujungnya adalah sampai kita bisa dia berhenti dari kemaksiatannya, berhenti dari pengkhianatannya. Itu yang dikatakan lulus dalam menjalankan peran job desk sebagai seorang istri atau suami. Walaupun berat tapi itu ladang pahala. Iya, ada istilah jantung hati. Jadi kesetiaan, kepercayaan itu seperti letak jantung dan hati gitu ya. Walaupun salah satunya bermasalah, yang lain tetap mensupport gitu saja ya. Namun sepertinya kita harus berikan kesempatan kepada bunda-bunda nih di floor dari yang di belakang-belakang kita. Dan berarti saya harus mendekat kembali. Silahkan. Saya perlu mengingatkan Ibu, maaf ya, barangkali meskipun sudah merasa berumur, bisa jadi bukan berarti rumah tangga tidak ada masalah kan ya Bu ya? Iya, kalau udah tua berpikirnya gini, ntar kalau laki saya mati gimana, begitu Bu? Oh enggak ya, saya mau makan apa, pasti bukan begitu. Silakan yang mau bertanya Ibu, dari yang mana dulu? Ya, sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohilah dari Majelis Ta'lim Al-Ma'mur Klender. Yang menjadi pertanyaan saya Ustazah, apakah pengertian keluarga sakinah tidak akan menghadapi masalah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sakinah pengennya tanpa masalah, begitulah ya. Baik, yang kedua silakan Ibu. Masih samping saya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cicin dari Majelis Ta'lim Al-Ma'mur Klender, Jakarta Timur. Yang saya ingin tanyakan Ustazah, bagaimana cara menciptakan keluarga sakinah sedangkan keluarga itu sendiri dalam keadaan kesulitan atau susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu ya. Tadi ada yang nyeletuknya masalah gini, kesulitan lahir batin. Jadi dua-duanya kagak dapat udah. Masya Allah. Untuk pertanyaan pertama Ibu makanya Ibu bilang, Pak Ustaz, kalau laki udah lama kagak kerja sampai tidur kagak mau bareng. Masya Allah. Ini curhat ya, curhat ya. Makanya. Iya, silakan Bu Ustazah untuk pertanyaan yang pertama. Jadi keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga tanpa masalah ya. Prosesnya itu panjang. Allah memberikan hasil itu kan setelah kita mempertaruhkan pengorbanan kita, kesabaran kita, bahkan bisa jadi perasaan kita. Jadi yang namanya ujian dalam rumah tangga itu akan selalu hadir sama kita. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya sampai kepada bukan lagi fisik tapi kepada jiwa. Jiwa itu biasanya pengaruh kepada tingkah laku anak kita, suami kita atau istri kita. Ketika kita bertahan dengan kesabaran, dengan doa, dan yang paling penting adalah kita tidak terujinya kita mentaati Allah juga pada saat lingkungan kita tidak mentaati Allah. Makanya pada saat kita bertahan dengan keteladanan, itu ibarat batu yang ditetesi oleh air. Sebab bagaimanapun saya suka mengatakan ujian dalam rumah tangga membentuk keluarga sakinah kan komponennya ada keluarga inti, ada kasus seperti Nabi Nuh ya, ada kasus seperti Nabi Lut, ada Asia, ada Nabi Ayub sakit-sakitan. Nah, ketika dalam kondisi yang seperti ini, mestinya seorang suami atau seorang istri dia memiliki kekuatan ruhi, ibadahnya diperbanyak. Karena apa? Karena yang mensuplai kesabaran, mensuplai kelembutan, mensuplai kasih sayang, ini hanya ketaatan kita kepada Allah. Baru kita lakukan. Disinilah nanti tahapan-tahapan. Berjuang dengan sabar, tidak boleh mendidik anak karena orang. Jadi ujian seorang suami istri ketika menghadapi anak, tadi saya katakan fungsi rumah sebagai madrasah ya. Jadi pada saat anak itu bermasalah, bukan berarti kita punya anak masalah kita dianggap banyak dosa, belum tentu. Kalau kita orang yang baik, kita masuk kelasnya Nabi Nuh alaihissalam gitu. Nah, yang kedua adalah ujung daripada mawaddah warahmah itu kalau di dunia ujungnya sampai akhirat, bukan hanya di dunia. Kalau di dunia itu kita bayangan sakinah itu kan bahasanya adalah fisik ya. Padahal yang kita hadirkan adalah bagaimana ketaatan. Dari seorang ibu lah atau seorang bapak ketika dia menghadirkan keteladanan terus-menerus, ini lama-lama akan berganti, yang tadinya tidak suka menjadi suka. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menyarankan
ya dia harus bertahan dengan cobaan-cobaan dalam keluarga dan banyak berdoa, bukan malah memperparah, mempublikasikan. Jadi menceritakan keburukan pasangan kepada anak itu bukan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita tanpa disadari mentransfer keburukan orang tuanya kepada anak. Bahkan kalau sampai anak itu memutuskan hubungan dengan ayah atau ibunya yang bermasalah itu, salah satu yang mentransfer keburukan pasangan kepada anaknya dianggap ikut investasi terbesar memutuskan hubungan antara anak dengan ayah atau ibunya. Begitu. Iya, pertanyaannya kedua tadi itu ya. Bagaimana membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah ketika keluarga banyak masalah? Seperti itu ya Bunda ya? Iya. Full masalah. Full masalah. Lahir batin. Iya. Ya, kalau kita saksikan bahwa orang bisa merasakan kebahagiaan itu ketika fitrahnya bersama-sama mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi walaupun dia punya suami bermasalah, istri bermasalah, anak bermasalah, itu tidak akan pernah mengganggu ketentraman dia. Karena yang menurunkan ketentraman itulah buah dari ketaatan dia kepada Allah. Dia semakin sabar dengan cobaan itu. Bukan sabar berarti dia kemudian tidak merasakan penderitaan batin. Dia menjalani itu, bahkan dikatakan penderitaan-penderitaan yang kita hadapi yang sifatnya jiwa, ketika kita dekat kepada Allah, dia lama-lama akan berkurang begitu. Jadi orang yang sedang diuji itu, dia biasanya baca Al-Quran 1 juz, dia harusnya 2 juz. Biasanya tidak puasa Senin Kemis, dia harus puasa Senin Kemis gitu. Kalau biasa puasa Daud ya. Nah, maka pada saat itulah seperti tadi, lama-lama tidak cocok lagi kebatilan yang ada di rumah dan segala macam hal, dan akhirnya lambat laun. Jadi kalau kita ke bagian ke penyuluh, pembimbing, psikiater segala macam, itu hanya lampiran yang kedua. Lampiran pertama sebetulnya memperbagus hubungan kita kepada Allah, dan kalau Allah sudah mau merubah keadaan di rumah, dia akan rubah. Dan tidak sedikit orang itu maksiat muncul karena sebagai teguran. Dan kita yang paling berat sebagai keluarga ini adalah suami istri, bagaimana mampu menghadirkan keteladanan dalam keluarga, di belakang keluarga, bukan di depan keluarga. Ini yang paling mahal. Ketika kita selalu salah satu di antara itu mampu menghadirkan keteladanan, itu soal waktu saja. Karena anak kita bagi seorang ibu ya hanya terpisah dengan dipotong oleh tali ususnya ya. Jadi walaupun kita nggak mengajarkan dia baca Quran, seorang ibu sering membaca Al-Quran, hidupnya sederhana, kemudian tidak membeda-bedakan dalam bermuamalah, tanpa disadari 80% itu melekat kepada diri anak begitu. Masya Allah. Dan yang saya katakan paling mahal itu menghadirkan keteladanan di belakang anak, bukan depan anak. Ini yang paling mahal saya pikir. Ini ya. sangat luar biasa. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan bunda-bunda ya. Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan kembali dari Bunda? Ya, silahkan. Ya. Ada saya nengok aja begitu ya. Silakan. Soalnya jadi membelakang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasuha dari Majelis Taklim Al-Makmur Klender. Ya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah rumah tangga sakinah dapat tercipta sedangkan suami istri itu adalah orang yang sangat sibuk? Mohon penjelasan dari Ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita kasih kesempatan. Satu lagi. Silakan Ibu. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu wabarakatuh. Haja Endang dari Masjid Al-Makmur Klender. Ya. Saya mau menanyakan Pak, banyak sekali di media sekarang ini banyak, terutama kalangan artis ya Pak ya, itu menikah dengan berbeda agama. Apakah orang yang menikah berbeda agama dapat menciptakan keluarga yang sakinah? Ya. Demikian, terima bagus. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setiap kita adalah artis di mata Allah. Ya disutkan oleh Ati dan Rokib setiap saat. Betul. Iya. Iya, yang Pertanyaan pertama, bagaimana menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah apabila kedua-duanya pasangan sibuk. yang satu wanita karir, ya Bu ya, Iya. sama-sama sibuk seperti apa? Ya, jadi saya tadi mengatakan bahwa dalam aturan yang normatif, perempuan di rumah, bapak-bapak bekerja. Tapi dalam realita itu kita temukan bahwa perempuan bekerja itu bisa masuk kategori wajib. Kalau kebutuhan keluarga itu tidak terpenuhi. Wajib. Dan dia menjadi mujahidah ya, karena dia menjaga harga diri keluarga. Tanpa disadari kita mengajarkan kepada anak bahwa
tidak meminta-minta itu sebuah kemuliaan. Tangan di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Nah, jadi karena bekerjanya ibadah ini, apakah itu satu aib? Tidak. Kalau kita lihat fenomena pemahaman kita yang sempit di masyarakat itu, orang yang di rumah pasti akan komentar. Enak banget ya jadi ibu rumah tangga yang bekerja. Punya duit sendiri, mau ngapa-ngapain gampang begitu. Coba kita tanya orang yang dalam rumah, yang di kantoran. Kapan ya cuti pensiun? Enak banget orang yang di rumah. Mau apa-apa gampang minta sama suaminya. Itulah yang dikatakan paket ujian. Jadi ada orang dipaketkan memang dia harus bekerja, ada yang di rumah gitu. Bekerja adalah bisa jadi sunnah. Kalau kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, tapi dia harus berbagi dengan keluarga besar, maka istri wajib bekerja. Nah, jadi bukan persoalan sibuk atau tidaknya. Apakah bisa kita jamin seorang suami istri yang di rumah terus-menerus, tapi kerjaannya tidak mendidik anak, tidak beribadah akan membuat keharmonisan? Tidak juga. Jadi kembali kepada punya prinsip atau tidak dalam rumah tangga itu, punya niat atau tidak begitu. Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua tadi tentang apa? Artis yang menikah beda agama. Mungkin ini untuk sakinah. Iya, untuk prinsip kebebasan mencari jodoh. Mungkin ada rambu-rambu yang tidak bisa kita langgar ya. Salah satu. Iya, jadi yang pertama ini adalah walaupun ada pro kontra ya, mungkin ada sebagian yang membolehkan ya. Tapi walaupun kita tahu apakah dalilnya itu benar atau tidak. Tapi yang kita ambil adalah jumhur mungkin ya, bahwa pernikahan dengan beda agama itu ya sudah mengganggu. Bagaimana kita bisa mewujudkan keluarga sakinah kalau awalnya saja sudah diharamkan gitu. Dan bisa jadi ini akan menjadi hambatan-hambatan yang selanjutnya begitu. Oleh karena itu selalu diawali dengan fasfar bizatid-din. Pertama adalah agamanya sama. Yang kedua bukan hanya sekedar agama simbolik. Nggak bisa orang menikah itu dalam waktu sepekan masuk Islam, nggak mungkin. Jadi kalau dia mau masuk Islam dengan benar, dia harus putuskan dulu hubungan dengan siapapun dan tunggu sampai dia betul-betul paham. Tidak boleh dijadikan itu sebagai tameng, persyaratan menggugurkan kewajiban gitu. Nah, jadi sekali lagi di sini kita harus sadari bahwa pernikahan secara simbolik sebagai seorang muslim. Yang kedua yang dimaksud fasbar bizatid-din harus dengan karena agamanya adalah dia harus paham betul tentang agama secara umum global. Jadi jangan sampai setelah menikah baru belajar sholat, tuh nggak mungkin. Jadi bukan Islam KTP ya. Saya boleh ada pertanyaan satu lagi tadi, boleh ya? Jadi tadi menyambung masalah ketika dalam pernikahan banyak sekali konflik ya. Memang perceraian itu adalah satu aktivitas yang dihalalkan oleh Allah, tapi Allah sangat membenci. Karena secara sunatullah memang setiap permasalahan apapun pasti akan ada solusinya. Dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Namun kadang-kadang di dalam rumah tangga ada konflik yang tidak berkesudahan. Nah, apabila memang perceraian itu harus dilakukan atas dasar dan alasan seperti apa yang dibenarkan secara Islam bahwa pernikahan itu harus diakhiri? Ya, yang pertama bahwa kita mengevaluasi apakah pernikahan yang terjadi itu atas ridho Allah atau atas ridho hawa nafsu kita. Jadi tidak bisa kita menjas bahwa semua terjadinya akad itu karena ridho Allah. Belum tentu. Satu. Yang kedua adalah bahwa perceraian itu terjadi bisa jadi karena kondisinya itu dia sudah tidak ada pilihan lain karena sudah mengganggu ketentraman personal si pasangannya, keluarga besarnya, dan ini akan mengganggu semua. Kenapa? Karena bisa jadi dengan cara tahapan-tahapan sudah dilakukan, keluarga, pendekatan, orang ketiga dan segala macam hal tidak bisa juga ditempuh. Sementara dia terus eksis dengan kemaksiatannya, lakukan kekerasan terhadap anak, tidak menjalankan kewajiban, bahkan melanggar dosa-dosa besar, maka bisa jadi perceraian ini dan kalau perceraian yang dibenarkan biasanya Allah memberikan kemudahan untuk melangkahkan itu. Kalau boleh saya tangkap sih, jadi sebenarnya kalau memang mau tetap setia, ya harus ridho dengan ujiannya. Kalau sudah tidak ridho, ya pisah sebagai jalan keluar terakhirnya. Baik, saya ingin kembali ke jamaah nih, Wid. Terus saya sih ingin ngingetin Ibu tadi yang nanya ya, apakah kalau memang beda agama itu pasti sakinah mawaddah rahmah? Sejauh yang saya amati, yang saya lihat sih, naudzubillah min dzalik, bobrak di tengah jalan, Bu. Kalau nggak kemudian salah satunya harus pindah agama, terutama yang Islam ke bawah menjadi non-muslim begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Sebutkan namanya, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Ma'mur Klender, Jatinegara Kaum. Saya Epi Thohir di sini akan menanyakan, dalam satu keluarga mungkin ada beberapa masalah yang mungkin harus diselesaikan. Nah, hal-hal apa aja yang harus diantisipasi dalam masalah keluarga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ibu ada? Oh, ada. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Muhani dari Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Ma'mur Klender, Jakarta Timur. Yang saya ingin tanyakan, apakah kehidupan rumah tangga Rasulullah tidak pernah bermasalah seperti kita umatnya? Itu baik saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cerdas ya, Ustazah. Kalau saya nyebut mah rada kasar. Ini pertanyaan terakhir rada provokatif. Tanda kutip. Apakah Rasulullah nggak bermasalah? Cakep banget. Silakan Ustazah. Jadi yang pertama tadi. Pertama tadi soal itu ya. Antisipasi apa yang harus diantisipasi di dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya, tadi ada 3 hal. Prinsip yang terakhir itu saya katakan bahwa membentuk keluarga sakinah itu harus dengan ilmu. Ya. Mau suami mau istri itu nggak ada jurusannya. Dia harus betul-betul nggak ada jurusannya ya. Nggak ada kuliah kan. Berarti dia harus betul-betul memahami bahwa berumah tangga itu, makanya dikatakan fungsi rumah itu sebagai madrasah, sekolah, pendidikan. Sebelum anak kita balik usia 9 tahun, 11 tahun, selama itulah anak kita karantinakan dengan nilai-nilai agama. Bukan hanya yang sifatnya normatif, tapi lebih bagus, lebih dominan adalah keteladanan. Saya suka mencontohkan memang pendidikan di Palestina ya. Kebanyakan mereka berhasil mendidik anak itu diantaranya karena menghadirkan keteladanan. 80% pengaruhnya. Nah, di sini kita lihat kalau sudah selama dikarantinain 9 tahun anak itu dididik tentang sholat, maka si ibu ketika sudah balik nggak perlu lagi, harus menjadi karakter. Berpakaian, menutup aurat, kemudian pergaulan ya. Ini yang harus dilakukan. Jadi pencegahan. Yang kedua adalah rumah tangga harus berfungsi sebagai masjid. Ada ketentraman, ada kesejukan, dan yang terakhir adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit itu tuh baik lahir maupun batin. Bagaimana di rumah itu ada. Nah, hal-hal semacam ini kita harapkan menjadi pencegah, dan pembentukan itu tadi setahap kita sudah mempersiapkan administratif perkenalan pasangan kita sebelum menikah. Setelah menikah berjuang bersama-sama, dan insya Allah ini akan terwujud. Saling memperbaiki kekurangan. Pertanyaan yang kedua, apakah Rasulullah tidak pernah bermasalah dalam rumah tangganya? Iya, kita lihat itu sunatullah. Kita lihat bagaimana kisahnya hadisul ifki ya. Ketika Rasulullah SAW hampir di ujung kepercayaan dengan Allah, ketika fitnahan itu bukan lagi kaitannya dengan sakit, fisik, ekonomi, tapi sudah menyentuh harga diri Aisyah. Aisyah ya waktu itu. Nah, baru di penghujung cukup lama, bukan hanya terkenal dan segala macam hal, tapi dia sudah langsung divonis. Tapi kita lihat endingnya. Ketika kita bersama ketaatan, cobaan-cobaan dalam rumah tangga, ada ending kebahagiaan ujungnya. Untuk penghujung kita kali ini bisa ditarik kesimpulan sebagai benang merah diskusi bagaimanakah 3 prinsip membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iya, yang pertama adalah membentuk keluarga sakinah, yang paling prinsip yang pertama adalah harus kenal betul pasangannya sebelum menikah maupun setelah menikah. Jadi yang kedua adalah dia harus menjadi mitra dalam keteladanan ekonomi dan yang lainnya. Yang terakhir adalah harus berjuang bersama-sama suami istri anak menjadi satu kompi yang sama-sama berjuang untuk saling sabar, saling mentaati Allah, agar nantinya kita bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat insya Allah. Ya. Dan pada dasarnya menikah itu seperti berjamaah atau berorganisasi ya, Ustadz Gary ya. Ketika ada yang baik kita syukuri, ketika ada yang kurang baik kita sabari. Betul. Intinya memang. Dan tentunya motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satu dasar untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pemirsa, demikianlah acara indahnya pagi kali ini. Terima kasih atas atensi Anda bersama kami. Insya Allah kami akan berjumpa kembali dengan Anda di lain waktu dan kesempatan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu
Ustazah dan kepada Ibu Majelis Taklim Al-Makmur dan dari An-Nabawi PT IQ. Dan juga jangan lupa kepada pemirsa, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.